Nama keramik pasti sudah tidak asing lagi kan guys terdengar di telinga kalian? Tentu saja, ada banyak barang-barang di rumah kalian yang terbuat dari keramik, seperti piring, gelas, vas bunga, hingga lantai rumah yang hampir semuanya terbuat dari keramik. Tapi pernah nggak guys kalian cari tahu apa sih keramik itu sebenarnya? Atau mungkin memikirkan bagaimana keramik itu bisa dibuat? Mungkin kalian semua masih kebingungan dan ingin tahu jawabannya seperti apa. Untuk itu, yuk langsung saja kita simak video ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu keramikos yang artinya tembikar atau untuk tembikar. Dan juga dari kata keramo, yang artinya tanah liat tembikar, ubin, dan tembikar. Sejarah tentang keramik sudah diperkirakan oleh banyak ilmuwan. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Tetapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Keramik paling awal yang dibuat oleh manusia adalah benda-benda tembikar, yaitu pot dan bejana, atau patung-patung yang terbuat dari tanah liat, atau dicampur dengan bahan lain seperti silika, lalu dikeraskan dan disinter dalam api. Keramik kemudian diglasir dan dipecah untuk membuat permukaan yang halus dan berwarna. Untuk mengurangi porositas, penggunaan lapisan keramik amorf di atas substrat keramik kristal pun dibutuhkan. Pada abad ke-20, bahan keramik baru dikembangkan untuk digunakan dalam teknik keramik yang jauh lebih canggih, seperti semikonduktor. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional, seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah, dan sebagainya. Coba kalian jatuhkan piring yang terbuat dari keramik, bandingkan dengan piring dari logam. Pasti keramik mudah pecah. Walaupun sifat ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi. Sebagai contoh, keramik tradisional yang terdiri dari tanah liat, flint, dan feldspar tahan sampai dengan suhu 1200 Celcius. Keramik hasil rekayasa seperti keramik oksida mampu tahan sampai dengan suhu 200 Celcius. Kekuatan tekan tinggi merupakan sifat yang membuat penelitian tentang keramik terus berkembang. Nah guys, sebelum ke proses pembuatan, kita terlebih dahulu harus mengenal bahan pembuatan keramik. Pengen tahu kan guys? Yuk langsung aja kita cari tahu. Keramik biasanya terdiri dari bahan oksida, nitrida, atau karbida yang anorganik, non-logam, dan mengandung sedikit kristalin. Beberapa elemen seperti karbon dan silikon juga dapat dianggap keramik. Keramik tahan terhadap erosi kimia yang terjadi pada material lain yang mengalami lingkungan asam atau kaustik. Keramik umumnya dapat menahan suhu yang sangat tinggi, mulai dari 1000 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius. Wah, hebat banget ya si keramik ini. Bisa nahan panas, yang panasnya mencapai 1600 derajat Celciusan. Bahan baku keramik tradisional yaitu mineral tanah liat seperti kaolinit. Sedangkan bahan yang lebih baru mengandung aluminium oksida, lebih dikenal sebagai alumina. Bahan keramik modern yang diklasifikasikan sebagai keramik canggih termasuk silikon karbida dan tungsten karbida. Keduanya dihargai mahal karena ketahanan abrasi mereka dan karenanya digunakan dalam penggunaan pelat aus peralatan penghancur dalam operasi penambangan. Keramik juga digunakan dalam industri obat-obatan, listrik, elektronik, dan pelindung tubuh. Nah guys, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan keramik. Membuat keramik berbeda dengan membuat kerajinan kayu, logam, maupun yang lainnya. Proses membuat keramik adalah rangkaian proses yang panjang, yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan kritis.
kritis karena tahapan ini paling berisiko terhadap kegagalan. Tahapan proses dalam membuat keramik saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses awal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan produk yang baik juga. Demikian sebaliknya, kesalahan di tahap awal proses akan menghasilkan produk yang kurang baik juga. Ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk keramik. Tahapan yang pertama adalah pengolahan bahan. Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai, menjadi badan keramik plastik yang telah siap pakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan metode basah maupun kering, dengan cara manual ataupun masinal. Di dalam pengolahan bahan, ada proses-proses tertentu yang harus dilakukan guys. Antara lain pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, pengadukan, dan pengukuran kadar air. Pengurangan ukuran butir dapat dilakukan dengan penumbukan atau penggilingan dengan balmil. Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan material dengan ukuran yang tidak seragam. Ukuran butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran yang lazim digunakan adalah 60-100 mesh. Pencampuran dan pengadukan bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan yang homogen atau seragam. Pengadukan dapat dilakukan dengan cara manual maupun masinal. Pengurangan kadar air dilakukan pada proses basah, di mana hasil campuran bahan yang berwujud lumpur dilakukan proses lanjutan, yaitu pengentalan untuk mengurangi jumlah air yang terkandung sehingga menjadi badan keramik plastik. Proses ini dapat dilakukan dengan diangin-anginkan di atas meja gips atau dilakukan dengan alat filter press. Tahap terakhir adalah pengulian. Pengulian dimaksudkan untuk menghomogenkan massa badan tanah liat dan membebaskan gelembung-gelembung udara yang mungkin terjebak. Massa badan keramik yang telah diuli disimpan dalam wadah tertutup, kemudian diperam agar didapatkan keplastisan yang maksimal. Tahap yang kedua adalah pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dihendaki. Ada 3 teknik dalam membentuk benda keramik, yaitu pembentukan tangan langsung, teknik putar, dan teknik cetak. Dalam membuat keramik dengan teknik pembentukan tangan langsung, ada beberapa metode yang dikenal selama ini. Yang pertama ada teknik pijat tekan. Teknik pijat tekan adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya, tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua, ada teknik pilin. Teknik pilin adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya, tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, ada teknik lempengan. Teknik lempengan adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Selanjutnya, pembentukan dengan teknik putar. Pembentukan dengan teknik putar adalah keteknikan yang paling mendasar dan merupakan kekhasan dalam kerajinan keramik. Karena kekhasannya tersebut, sehingga keteknikan ini menjadi semacam ikon dalam bidang keramik. Dibandingkan dengan keteknikan yang lain, teknik ini mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi. Seseorang tidak begitu saja langsung bisa membuat benda keramik begitu mencobanya. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk melatih jari-jari agar terbentuk piling dalam membentuk sebuah benda keramik. Keramik dibentuk di atas sebuah meja dengan kepala putaran yang berputar. Benda yang dapat dibuat dengan keteknikan ini adalah benda-benda yang berbentuk dasar silinder. Misalnya piring, mangkuk, vas, guci, dan lain-lain. Alat utama yang digunakan adalah alat putar. Meja putar dapat berupa alat putar manual maupun alat putar masinal yang digerakkan dengan listrik. Secara singkat, tahap-tahap pembentukan dalam teknik putar adalah pemusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan. Selanjutnya adalah pembentukan dengan teknik cetak. Dalam keteknikan ini, produk keramik tidak dibentuk secara langsung dengan tangan, tetapi menggunakan bantuan cetakan atau mold yang dibuat dari gipsum. Teknik cetak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cetak padat dan cetak tuang atau slip. Pada teknik cetak padat, bahan baku yang digunakan adalah badan tanah liat plastis.
Sedangkan pada teknik cetak tuang, bahan yang digunakan berupa badan tanah liat slip atau lumpur. Keunggulan dari teknik cetak ini adalah benda yang diproduksi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis, berbeda dengan teknik putar atau pembentukan langsung. Tahap yang ketiga adalah pengeringan. Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada keramik. Ketika badan keramik plastis dikeringkan, akan terjadi 3 proses penting. Yang pertama, air pada lapisan antar partikel lempung mendifusi ke permukaan, menguap sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan penyusutan berhenti. Yang kedua, air dalam pori hilang tanpa terjadi susut. Dan yang ketiga, air yang terserap pada permukaan partikel hilang. Tahap-tahap ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses pengeringan secara lambat untuk menghindari retak terlebih pada tahap 1. Proses yang terlalu cepat akan mengakibatkan keretakan dikarenakan hilangnya air secara tiba-tiba, tanpa diimbangi penataan partikel tanah liat secara sempurna, yang mengakibatkan penyusutan mendadak. Untuk menghindari pengeringan yang terlalu cepat, pada tahap awal benda keramik diangin-anginkan pada suhu kamar. Setelah tidak terjadi penyusutan, pengeringan dengan sinar matahari langsung atau mesin pengering dapat dilakukan. Tahapan yang keempat adalah pembakaran. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku dengan suhu yang tinggi. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi hasil pembakaran, yaitu suhu sintering atau matang, atmosfer tungku, dan tentu saja mineral yang terlibat. Selama pembakaran, badan keramik mengalami beberapa reaksi-reaksi penting, seperti hilang atau muncul fase-fase mineral dan hilang berat. Secara umum, tahap-tahap pembakaran maupun kondisi api tungku dapat dirinci dalam tabel. Pembakaran biskuit merupakan tahapan yang sangat penting, karena melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai keramik. Biskuit merupakan suatu istilah untuk menyebut benda keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius. Pembakaran biskuit sudah cukup membuat suatu benda menjadi kuat, keras, dan kedap air. Untuk benda-benda keramik berglasir, pembakaran biskuit merupakan tahapan awal agar benda yang akan diglasir cukup kuat dan mampu menyerap glasir secara optimal. Tahap yang kelima adalah pengglasiran. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil atau sedang, pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang. Dan untuk benda-benda yang besar, pelapisan dilakukan dengan cara penyemprotan. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan, supaya lebih kedap air, dan menambahkan efek-efek tertentu sesuai keinginan. Keseluruhan proses dalam pembuatan keramik akan menentukan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kecermatan dalam melakukan tahapan demi tahapan sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang memuaskan. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.